Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam belajar, kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan untuk melakukan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai di halaman 8 membaca kalimat fadlul adabi wal khuluqil hasani. Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillata adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi wa mastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab wa lastujliba hirmanu khairid dunya wal akhirah bimithli qillatil adab. Kemarin kita sudah sampai di situ ya. Dan insya Allah nanti kita akan masuk ke paragraf berikutnya. Dan kita tidak perlu berlama-lama karena teorinya sudah kita berikan semua. Hanya saja saya ingin memberikan ini hal-hal penting terkait atau ketika bertemu dengan huruf-huruf khusus ya. Teman-teman kalau bertemu huruf-huruf khusus maka harus perhatian di situ tentang i'rabnya atau yang semisalnya. Dan huruf ini sangat sering kita dapati. Contoh adalah kana. Kalau udah ketemu kana maka pikirannya harus berpikir mana isimnya, mana khobarnya. Kalau ketemu huruf kana maka berpikir mana isimnya, mana khobarnya. Begitu juga saat ketemu huruf inna, harus berpikir mana isimnya, mana khobarnya. Bertemu huruf teman-temannya inna dan kana, seperti inna, laita, la'alla, anna, dan semisalnya, dan seterusnya. Ka'annahu dan semisalnya, maka harus perhatian di situ mana isimnya, mana khobarnya. Kana, dhonna, kana, soro, laisa, bata, infaka, dan seterusnya itu. Laisa, harus berpikir mana isimnya, mana khobarnya. Kemudian kalau huruf jar itu sudah maklum ya. Antum semua pasti kalau udah ketemu huruf jar pasti berpikir setelahnya majrur ya. Baik, kita nggak usah berlama-lama dalam teori karena insya Allah nanti teori bisa kita terus tambahkan bersamaan dengan bacanya. Baik, kita mulai saja di sini. Dari paragraf ini. Kira-kira ada yang sudah siap membaca? Silahkan Mas Aziz. Pertanyaannya sebelum membaca, apakah ada kosakata yang masih ragu? Ada satu set. Suaranya bisa lebih keras lagi, Mas? Tes. Halo. Cek. Tes. Suaranya terdengar, Ustaz?
Speaker. Baik, Mas. Terdengar tapi memang pelan, Mas, suaranya. Halo. Ya, dicoba aja, Mas. Semoga aja bisa terdengar dengan jelas. Namun, Ustaz. Nahwu udah semua, Mas? Insya Allah, Ustaz. Kosakata Ada satu Ustaz yang satu. Di mana itu, Mas? soy itu ini, Ustaz. Oh, ini. Soitun ini ya. Namun, Ustaz. Nah, ini juga sebuah kosakata yang susah bagi anak ini. Kita harus mencari di kamus. Cari soitun. Bu'ida atau ya, bu'ida as-soitu itu di sini diartikan kemasyhuran. Nama baik atau reputasi. Nyalakan ya. Oh, nah. Tapi nanti kita coba, Mas. Anak pun juga masih meraba-raba di sini. Nanti kita coba. Tapi intinya antum udah tahu semua kosakata ya, Mas? Halo, Ustaz. Tapi antum baca aja, Mas, pelan-pelan. Inna man kathura adabuhu syarufa wa ingkana wadhi'an wasada wa ingkana ghariban wa ba'uda saituhu wa ingkana khamilan wa kathurat hawaiju ilaihi wa ingkana muqattiran. Masya Allah. Baik. Cara membaca ini sudah benar semua ya, Mas Ayes. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita artikan ya. Inna sesungguhnya man orang yang kathuro banyak adabuhu adabnya. Nah, banyak adabnya maksudnya apa? Maksudnya beradab. Syarufa maka dia akan menjadi orang yang mulia. Syarufa yashrufu kalau tidak salah. Hal jadi syarifun maka menjadi orang mulia. Wa inkana itu bahasa Indonesianya meskipun. Wa inkana wadi'an. Wadi' itu artinya jelek rupanya. Itu yang sering Anda temukan. Tapi coba kita lihat di sini. Yang rendah, yang hina, titipan. Kalau wadi'ah itu titipan, kalau wadi' itu bisa rendah, bisa hina. Ya, dia akan mulia walaupun dia sebenarnya di sini bisa diartikan jelek atau ya rendah tadi, hina nggak apa-apa. Dalam artian hina di sisi manusia. Wallahu a'lam. Kemudian wasada, sada itu artinya dari kata sayyid ya. Sayyid itu artinya menjadi tuan. Wasada wa inkana ghoriban, meskipun dia asing. Kita pergi ke suatu tempat, kita jadi orang asing, tapi kita punya akhlak yang mulia. Kita bisa dipandang sama orang-orang, nanti dijadikan tokoh. Bahkan kalau kita ingin menjadi orang mulia itu harus pergi dari tempat asal terkadang. Karena kita di tempat asal itu dinilai biasa sama orang-orang. Tapi kita di luar sana
itu bisa dinilai lebih. Ya, karena mereka nggak ngerti gimana saat kita kecil dulu. Sebagaimana permisalan para ulama itu adalah emas ketika masih ditambang itu nggak berharga. Tapi kalau sudah sampai di kota itu harganya mahal. Kayu gaharu ketika masih di hutan ya udah jatuh-jatuh dan semisalnya. Sudah sampai di pasar harganya mahal. Ya, dia akan menjadi pemimpin walaupun dia orang yang asing. Wa ba'uda saituhu wa in kana khamilan. Tadi disebutkan ba'uda saituhu itu dia akan terkenal walaupun dia khamilan. Ya, coba ana lihat kata khamilan. Kalau kita mencari, kita coba cari dari sisi fi'il madhinya. Tidak terkenal, tidak ternama di sini. Khamula yakhmulu khumulan dzikruhu, artinya tidak terkenal. Nah, intinya dia nanti jadi terkenal meskipun dia aslinya nggak terkenal. Nah, itu wallahu alam. Ini mungkin keajaiban adab ya. Orang kadang kalau ngelihat fisiknya itu kadang nggak kenal, tapi ngelihat namanya itu sudah kemana-mana. Itu banyak sekali. Ada orang terkenal namanya, tapi bentuknya banyak orang yang belum tahu. Maka surat al-hawaiju ilaihi, dan banyak orang yang membutuhkannya. Nah, ini banyak orang yang membutuhkannya. Ini sebenarnya terjemahannya harus atau sangat jauh ya. Cuman itu maksudnya. Seperti surat hawaiju ilaihi ya. Banyak kebutuhan-kebutuhan kepadanya. Maksudnya banyak orang yang butuh dengannya. Wa in kana muqattiran, meskipun dia itu orang yang miskin. Di sini kok tak ro itu biasanya apa ini? Ya, kehidupan yang sangat minim ya. Qalilul minal aish. Ya, orang yang nggak punya sama. Ya, muqattiran. Ya, ini salah satu kata beliau terkait dengan adab. Barang siapa yang banyak adabnya dia akan mulia meskipun dia hina, dia akan menjadi pemimpin meskipun dia asing, dia akan terkenal meskipun dia ya aslinya nggak terkenal, banyak orang yang membutuhkannya meskipun dia nggak punya apa-apa. Baik, barakallahu fiik Mas Aziz. Baik, kita lanjutkan ya. Kira-kira siapa yang ingin membaca di sini? Ingin coba baca Ustaz. Tayyib, Mas Hayfan sudah kosakata sudah mencari semua? Belum Ustaz, masih banyak yang belum tapi ingin coba. Syarat mencoba harus sudah mencari sebenarnya. Oh, taib Ustaz. Mohon maaf. Tapi karena antum sudah masuk, coba kosakata apa yang antum tidak tahu? Yang pertama yang tahdiba atau tahdibu itu Ustaz. Dari sisi arti, cara baca, atau apa? Ya, dari sisi arti, kemudian cara baca juga. Taib. Kalau wazan tahu itu wazannya apa? Masih belum juga Ustaz. Huruf aslinya apa? Iya, wazannya saya belum tahu Ustaz yang ini. Kalau huruf asli? Huruf asli maksudnya bagaimana Ustaz? Setiap fi'il dalam bahasa Arab atau setiap isim dalam bahasa Arab itu pasti punya huruf asli. 3 huruf asli pasti. Oh, iya. Itu apa itu huruf aslinya? Sepertinya apa ya? Afan nggak tahu Ustaz. Baik. Berarti Mas Haifan perlu memperkuat sorofnya. Iya. Sering-sering murojaah di sorofnya. Hmm. Kalau nggak memperkuat sorofnya, nanti harus banyak memperbanyak kosakata.
Karena nanti setiap perubahan kata antum harus menghafal setiap kata itu. Tapi kalau sudah tahu sorofnya, nanti dapat satu kata bisa nurunin banyak anak kosakata. Nah, Ustaz. Nah, ini wazannya adalah, atau 3 huruf aslinya itu adalah ha, za, sama ba. Itu huruf asli, disebut huruf asli. Contoh di sini ta, kaf, mim, ya, lam. Ini huruf aslinya apa kalau antum, Mas? Sama wazannya. Ta, kaf. Nah, di sini loh, lihat lihat Oh, nah. itu huruf aslinya apa? Ini takmil, Ustaz. Nah, tanya huruf aslinya apa? Kalau ditanya huruf aslinya apa? Saya juga nggak tahu, Ustaz. Caranya seperti dengan ini tadi. Hmm. Gimana? Oh, kamala, Ustaz. Ya, kaf, mim, lam. Kaf, mim, lam, 6. Ya, itu namanya huruf asli. Hmm. Ini namanya huruf tambahan. Nah, di sini huruf asli di sini, kafnya ini berarti adalah fa fi'il, mimnya adalah ain fi'il, lamnya adalah lam fi'il. Nah, misalkan kayak gini nih dibaca apa? Kalau dalam wazan, antum pernah tahu apa? Fa'ala. Enggak, ini ditambahin huruf ya-nya, ditambahin huruf ta-nya. Itu masuk wajib sepertinya, Ustaz. Sepertinya antum belum maksud apa maksud ana ya. Baik. Afan, Mas Haifan, anak kasih waktu kurang lebih 5 menit dulu ya. Nanti baru teman yang lainnya. Oke. Ini kan Mas Haifan, Ya. huruf aslinya adalah kaf, mim, sama lam ya. Nah, Nah, ini ta, berarti fa, kemudian ain, kemudian ya, kemudian lam. Benar nggak? oh, taf'ila. Fa'ala. Fa'ala. Oke. Ini kalau dihilangkan jadi kayak gini. Paham nggak? Jadi Paham, ini Ustaz. wazannya apa ini? Tafa'ila. Taf'il, taib. Oh, Ini wazan apa? itu rubai. Ya, kalau ditanya rubai, oke. Fi'il madinya apa? Fa'ala. Fa'ala pakai tasydid nggak? Tidak, Ustaz. Fa'ala gitu. Tafa'ila. Bukan, Ustaz, sepertinya. Tafa'ila berarti fa'ala. Fa-nya panjang. Fa'ala gitu. Itu Baik. Anas memang lupa, Ustaz. Ana memang ini belum berarti. Nanti Mas Haifan besok hafalin ini dari nomor 1 sampai nomor 9 ini ya Mas. Antum hafalin yang tak centang-centang ini. Itu, Ustaz. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Oh ya. Nanti dihafalkan. Kalau bisa sampai hafalannya kuat. Kalau mau ngeluarin tuh nggak usah mikir kalau bisa. Nah, ngasih dosis minggu besok. Antum setiap hari ulang 3 kali, ya, 3 kali sehari, dan sekali duduk itu orang ulang 3 kali. Bisa nggak Mas? Bisa, Ustaz, insyaallah. Nanti seminggu, Ya. jadi antum ulang terus selama 7 hari itu. Oke. Nah, tadi kita sebut wazannya tadi adalah yang ini Mas Haifan. Taf'ilan.
Oh ya. Nah, fi'il madinya adalah dari fa'ala yufa'ilu. Oh iya ya. Iya ya, itu berarti masdar. Nah, Ustaz. Oke. Oh iya. Nah, ini kayak gini. Ini huruf asli. Jadi Mas Ivan harus belajar tasrifan Nah, sama huruf-huruf asli. betul Ustaz. Nah, kalau mau nyoba baca, karena belum nyari ya, Nah, harusnya harus nyari dulu. ya. Kita coba antum baca dulu gimana, satu baris dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah taala, inna takmilul adabu Saya berhenti dulu. taib. Ina takmil apa? Al-adabu. Kenapa al-adabu? Ana Kenapa? merasa, ana merasa itu adalah naibul fa'il Ustaz, Dari fi'il apa? dari fi'il takmilah ya. Takmil ini fi'il atau isim tadi? Menyempurnakan. Oh, isim Ustaz. Kalau bahasa Arab melihatnya bukan dari sisi makna bahasa Indonesia, tapi dari sisi wazan bahasa Arabnya ini, Mas Oh, Ivan. betul Ustaz. Karena bahasa Arab itu isim bisa diartikan dengan fi'il di bahasa Indonesia, kata kerja. Tapi di bahasa Arab dia tetap isim. Tuh. Jadi kalau fi'il ya ini, yang fi'il aja, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi, madhi majhul, mudhari majhul, nah itu namanya fi'il. Lainnya nanti jadi isim. Hmm. Nah kalau dia isim, ini nggak bisa jadi naibu fa'il gitu Mas. Baik. Nah di sini inna takmi lalilu. Saya baca inna takmilah Ustaz, tapi tadi kenapa saya bacanya takmilu tadi? Nah itulah Ya. pertanyaannya. Iya. Ayo. Itu isim inna. Nah, Nah, jadi inna takmila terus eh, ana sebenarnya mau baca al-adabi atau adabu itu Ustaz, antara dua itu. kalau adabi kenapa? Kalau adabu kenapa? Kalau adabi di pikiran saya itu mudhof mudhof ilaih. Kalau Heeh. adabu di pikiran saya antara naibul fa'il atau isim fa'il. Hmm. Nah, kalau isim ketemu isim itu lebih ke mudhof ilaih, Mas. Nah, Baik. Baik, barakallahu fiik, Mas. barakallahu fiik Ustaz. Antum coba cari paragraf yang kira-kira antum sudah siap baca. Oh ya. Nanti ini anak kasih ke teman yang lain dulu. Nah, terima kasih Ustaz. Jazakallah Ya, khairan. jazakumullah khairan, Mas. Ada yang lain? Silakan teman-teman. Mas Ivan sudah 5 menitan. Silakan Mas Danu. Kosakata sudah ya, Mas? Ini lanjutin yang Mas Devan. Iya, satu kotakan ini. Insya Allah. Sudah bisa ya, Mas? Tab. Nahu, sorof, kosakata. Saya Mas, dibaca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna takmilal adabi wa tahribal adabi man qalbi dari atin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi qala innama bu'ithu tutamminal hal akhlaqi wa fi riwayatin innama bu'ithu tutamminal Saya barakallahu fiik Mas Danu. Walaupun suaranya terputus-putus, tapi sudah benar ya cara bacanya. Insya Allah. Cuman di sini aja paling. Ana ingin mengkonfirmasi di sini, Mas. Wa tahdzibal akhlaqi, kemudian apa, Mas? Di sini Mas Danu. Kalau di tempat kan belum ada lokasi, tapi artinya di antara Di antara type. Cara bacanya gimana? Cara bacanya? Anda tadi bacanya liman. Liman. Kalau liman itu artinya apa itu kira-kira? Untuk balik mungkin Pak. Ya, yang benar ini lamin. Lamnya
lam muzahlaqah namanya, lam yang menjadi taukidnya inna, dan minnya adalah huruf jar, lamin, ya. Begitu. Suaranya bisa terdengar? Baik. Ya, intinya di sini saja Mas, tapi yang lainnya sepertinya sudah benar. Taib ana baca dan ana artikan, inna takmilal adabi, sesungguhnya menyempurnakan adab, wa tahdzibal akhlaki, ini juga sama, menyempurnakan akhlak, lamin sungguh merupakan salah satu maqasida atau maqasidi syariatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maqasid syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyempurnakan akhlak, punya akhlak yang mulia adalah salah satu maksud syariat, maqasid syariah. Alladzi qala, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu, aku diutus hanya liutammima, untuk menyempurnakan sholihal akhlaki, akhlak yang benar, yang soleh, yang baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, innama bu'istu, aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlaki, akhlak yang mulia. Ya, cuman beda makarim sama soleh. Tapi ini ada riwayatnya dalam hadis. Baik, Mas Danu, barakallahu fiik Mas Danu. Baik, ada yang sudah persiapan lagi? Ada Ustaz? Silakan Mas Syaraful. Semua kosakata sudah bisa ya Mas? Ada satu yang ragu itu Ustaz. Yang mana itu Mas? Hadayahu itu apa itu masdar ya Ustaz? Iya, itu hadi itu loh, khairul hadi. Pernah dengar? Oh. Nah, itu kan bisa dibaca hadiyun, bisa dibaca khairul hadi, bisa dibaca khairul hadi, bisa dibaca hadi dan hadi kan. Nah, di sini dalnya disukun. Jadi kata hidayah nanti. Baik Mas. Berarti semuanya sudah oke ya Mas? Ya Ustaz. Baik, coba Mas. Bismillah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, kana jamilul adabi wa husnul khuluqi. Walidha kana jamilul adabi wa husnul khuluqi hadiyahu wa sya'nahu alaihi assalatu wassalamu kaifa wa qad madahahu Allahu jalla wa ala fi qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azimin. Masya Allah, barakallahu fiik Mas. Baik, ana coba tanya-tanya nahwu ya Mas. Kenapa dibaca hadiyahu dengan fathah? Karena itu Ustaz, khabar kana. Ya betul, barakallahu fiik, khabar kana. Ya oke, semuanya sudah jelas insyaallah. Barakallahu fiik Mas. Sudah benar semua bacaannya. Kita artikan walidha, oleh karena inilah, kana jamilul adabi wa husnul khuluqi, adab yang indah dan akhlak yang baik. Ini sebuah 4 kata yang ingin mengibaratkan bahwa oleh karena itulah adab yang mulia, gitu bahasa Indonesianya, hadiyahu merupakan jalannya Nabi, wa sya'nahu, itu juga sama, keadaan Nabi, petunjuk Nabi, jalannya Nabi, dan yang semisalnya. Nah, mudahnya, oleh karena inilah akhlak yang mulia merupakan salah satu petunjuk jalannya, atau salah satu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih bisa difahami di bahasa Indonesia.
Kaifa wa qad madahahu Allahu jalla wa ala fi qawlihi, bagaimana tidak begitu? Wong Allah saja. Nah, kalau bahasa Jawa ada wong ya. Kalau bahasa Indonesia apa ini, kurang tahu ini. Bagaimana tidak, padahal Allah saja telah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya, wa innaka, dan sungguh engkau, maksudnya wahai Muhammad, la ala khuluqin azim, benar-benar di atas akhlak yang sangat mulia. Masya Allah, barakallahu fikum, masyaraful. Baik, kita lanjut lagi ke paragraf berikutnya. Bagi yang sudah persiapan, tafadhol. Baik, Mas Dodi sudah persiapan ya? Seluruh kosakata sudah bisa, Mas Dodi? Sudah. Baik, kalau sudah bisa, nahu sudah bisa, nggak ada yang ragu dan nggak ada yang perlu ditanyakan, bisa dibaca. Silahkan, Mas. Qala al-musannif wafaqahu lahu ta'ala wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi istiftahi qiyamil layli ihdi li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Masya Allah, barakallahu fiik, Mas Dodi. Sepertinya sudah benar semua kecuali satu, karena ingin mengkonfirmasi. Di sini, Mas. Ini lamnya lam apa, Mas Dodi? Itu lam nafi ya? Lam nafi atau lam nahi? Tadi antum baca lam nafi atau lam nahi? Lam nahi. Lam nahi, berarti fi'ilnya dimajzumkan ya? Iya. Ya. Tayyib. Kalau sekarang setelah natanya, pendapat antum ini lamnya lam apa? Lam nahi. Lam nafi. Berarti fi'il fi'il mudhari'nya majzum atau marfu atau bagaimana? Marfu. Tetap marfu ya. Berarti la yasrifu gitu ya, Mas. Oke, barakallahu fiik. Udah benar ya. Ini namanya lam nafi dan fi'il mudhari'nya dibaca tetap marfu, la yasrifu. Tayyib, barakallahu fiik, Mas. Ini udah benar semua. Masya Allah. Sudah 4 orang ya, udah bisa. Tapi kita baca dan kita artikan. Wa kana min du'aihi, salah satu doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min du'aihi, kita bisa artikan salah satu doa Nabi. Dan kalau seperti ini bisa kita artikan, dan salah satu doa Nabi yang sering gitu, karena ada kana, fistiftahi qiyamil laili, saat membaca doa iftitah di saat sholat malam, adalah doa ihdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku, li ahsanil akhlaki, kepada akhlak yang baik, la yahdi, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk hidayah, li ahsaniha, kepada akhlak yang mulia itu, illa anta, kecuali engkau saja. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah hamba dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha, tidak ada yang bisa memalingkan keburukan akhlak dariku, illa anta, kecuali engkau saja. Ya, makanya di sini la yasrifu dan la yahdi kita artikan tidak ada, bukan jangan dia. Nah, kalau dibaca lam nahi maka kita artikan dia jangan gitu. Dia jangan. Karena ini lamnya la nafiyah, kita artikan tidak ada yang bisa. Gitu.
Tayyib, barakallahu fiik Mas Dodi. Udah bagus ya. Tayyib. Ada yang sudah persiapan lagi nih 2 paragraf mungkin karena pendek-pendek. Saya mau mencoba Ustaz. Tayyib, Mas Nafiuddin pertanyaannya sudah persiapan Mas? Sudah, Semua kosakata sudah bisa? insya Allah. Tapi untuk nahu yang paragraf kedua ada yang masih ragu. Tayyib, yang ragu yang mana Mas? Kita bahas dulu. Yang makarim mahasin sebagai mudhaf ilaih atau kalimah baru, lalu yang assalatu wassalamu apakah marfu atau apa? Tayyib. Nah, di sini makarim dan mahasin itu posisinya adalah mudhaf ilaih Mas. Bittiba'i makarimi. Dia mudhaf ilaih. Dan mahasin ini ataf ke makarim, maka dia juga majrur juga. Kemudian as-salat dan as-salam itu dibaca dhammah marfu. Ya, karena kalau atau ini konsepnya adalah mubtada khobar tapi mubtada muakhar karena ada huruf jar di depan. Contohnya fil masjidi Muhammadun. Nah, itu depannya huruf jar. Mubtadanya Muhammadun diakhirkan. Fil masjidi Muhammadun. Sama dengan di sini. Alaihi as-salatu wassalamu. Bisa difahami Mas Nafiuddin? Sudah jelas sekarang? Bismillah, qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa fi sahihaina an Wa fi Anasin sahihina ini mau jamak atau musanna atau apa? Antum bacanya apa? Sepertinya musanna. Musanna. Berarti kalau musanna dibacanya gimana? Sahihaini. Oke, betul. Lanjut. Wa fi sahihaini an Anasin radhiyallahu anhu qala kana rasul Suara putus Mas. Mas Nafiuddin masih ada? sallallahu alaihi wasallam ahla syaka anal muslim bittiba'i makarimil mutabi Halo Mas Nafiuddin. tes. Apakah tadi putus ya Ustaz? Iya putus Mas. Kita nggak dengar suara antum. Coba diulang. Gimana Mas Nafiuddin? Masih putus? Mas Nafiuddin gimana Mas? Apakah masih putus Ustaz? Putus Mas. Sekarang coba antum baca pelan-pelan. Baik, sepertinya Mas Nafiuddin memang sinyalnya putus-putus. Ya sudah, kita bahas saja. Ini masih putus berarti ya? Ya masih putus Mas. Baik Mas, kita langsung baca aja. Wafis sahihaini, dan di dalam kitab dua kitab sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anasin, dari hadisnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala syakka annal muslima, dan tidak diragukan lagi seorang muslim alladzi yulzimu nafsahu, yang mengharuskan dirinya bittiba'i makarimil akhlak,
untuk memiliki akhlak yang mulia, wa mahasinil adab, dan adab yang baik, muttabi'un lahu, menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Pertanyaan Mas Nafiuddin, bisa mendengar pertanyaan Mas Nafiuddin? Bisa Ustaz. Baik, muttabi'un, ini muttabi'un. Kenapa dibaca dhammah? Pertanyaannya. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Mubtadanya yang mana? Baik, sepertinya memang masih susah. Ada yang bisa? Tafadhol yang bisa bantu Mas Nafiuddin. Mas Dodi apa Mas Dodi? Khobar anna. Khobar anna, betul. Ya, itu adalah khobar anna. Jadi kalimat yang panjang ini, ya, yang tak garis bawahi sampai sini, ini namanya jumlah, ya, atau kalimat. Kalimat tersendiri yang digunakan untuk mensifati al-muslim itu. Kalau ibaratnya itu naatnya. Kalau dihilangkan yang tak garis merah itu juga sudah sempurna. Wala syakka annal muslim muttabi'un lahu. Mengikuti Nabi. Cuman muslimnya seperti apa? Nah, itu kan ditanyakan tuh. Makanya dikasih naat. Seorang muslim yang mengharuskan dirinya untuk mengikuti atau memiliki akhlak yang mulia dan adab yang baik, dia muttabi'un lahu, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik Mas Dodi. Insyaallah udah pintar-pintar. Kita sekarang lanjut ke sini. Ada yang sudah bisa atau sudah persiapan ya? Silakan dibaca. Tadi sudah Mas Nafiuddin, Mas Syaraful, Mas Danu, Mas Dodi, Mas Aziz, ini Mas Iqbal sama Mas Haifan. Mas Iqbal bagaimana? Tes. Suaranya terdengar, Ustaz? Ya, terdengar. Antum sudah persiapan belum, Mas? Ana tadi sebelum kelas udah coba ana harokati, Ustaz. Ya, yang saya kotakin sekarang sudah antum harokati juga? Naam sudah, Ustaz. Baik, antum ada kosakata yang masih ragu? Muhammadin itu, Ustaz, kok bisa majrur, Ustaz? Baik. Muhammad itu sebagai badalnya dari Khalil. Khalil itu harokatnya apa, Mas? Sebagai mudhaf ilaih kasrah, Ustaz. Iya, oke. Mudhaf ilaih majrur. Ya, betul. Makanya Muhammad juga ikut majrur karena dia badalnya Khalil tadi. Oh, na'am badal, Ustaz. Na'am, Ustaz. Baik, Mas. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya cukup, Ustaz. Bismillah, coba Mas. Anang lihat kemampuan Anang. Nah, Anda nggak hidupkan kamera saat karena dari tadi agak masalah sebenarnya, Ustaz. Nggak apa-apa, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Ya, Ustaz. Suaranya putus-putus, Mas. Tes. Masuk, Ustaz? Masuk, Mas. Oke, Coba. bismillah. Hilang-hilang nggak? Pelan-pelan aja bicaranya. Takutnya nanti hilang suaranya. Oh iya, nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala.
walidha kana dzul khuluqil hasani habibal khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inda Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni mujallisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Mas Iqbal, bisa diulangi Mas Afwan Dari awal Ustaz? dari depan? Iya. Na'am. Walidha kana dzul khuluqil hasani habibal khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih terdengar Ustaz? Terdengar bagus, benar. Fa inda Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minkum minni mujallisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Barakallahu fiik Mas Iqbal, semua juga sudah benar, tapi cuma di sini aja. Yang ana kotakin merah. Antum baca apa Mas tadi? Ana baca mujallisan ya. Ya, antum bisa membaca mujallisan ini lihat di kamus atau pernah dengar orang Arab atau bagaimana? Ana pernah kira ana belum cari kamus, tapi karena jalasa itu udah familiar, jadi ana baca mujallisan, Pak. Mau antum artikan apa? Mujallasun. Itu seperti isim maf'ul kayaknya Ustaz. Isim maf'ul. Kalau jallasa itu artinya kan mendudukkan kan ya? Na'am Ustaz. Nah, kalau mujallisan berarti artinya apa? Mendudukkan, yang mendudukkan berarti ya. Yang didudukkan. Ya, tayyib. Yang benar ini adalah majlisan. Oh, majlisan. Tempat duduknya. Ya. Tayyib. Dibacanya majlisan ya, pakai sulasi, dan ini adalah isim makan. Tayyib. Barakallahu fiik Mas Iqbal. Walidha kita artikan walidha kana dzul khuluqil hasani habibal khalili. Oleh karena inilah kita artikan oleh karena inilah orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah orang yang dicintai oleh Al-Khalil, yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu maksudnya. Jadi orang yang punya akhlak mulia, Habibul Khalil, jadi orang yang dicintai oleh Al-Khalil, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalilnya apa? Fa'indat Tirmidzi anhu, di dalam hadis Imam Tirmidzi dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minkum minni. Ana seperti agak ragu ya di sini lafadz ini, aqrabikum minkum. Nah, coba cari. Apakah benar kayak gitu lafadznya? Seingat Ana nggak ada kata minkum yang kedua ini. Ya. Nah, kalau di sini kelihatan ya. Hadis yang Ana tampilkan di Maktabah Syamilah kelihatan Mas Syaraful?
Lihat Ustaz. Ya, kalau di Sunan Tirmidzi ini lafadznya adalah inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan. Nah, jadi di sini nggak ada minkum lagi. Karena kalau ada minkum lagi ini secara makna agak bermasalah gitu. Tapi wallahu alam, ini pendapat ana saja dan berdasarkan hadis di Sunan Tirmidzi di Maktabah Syamilah ini. Baik. Dengan demikian ana bisa mengatakan atau berasumsi bahwa minkum ini adalah kata yang salah ada di sini. Mudahnya ini adalah kata yang nggak tepat di sini. Ya, namanya buku ya kadang bisa salah, itu suatu yang biasa. Coba kita tiga ini sama Sunan Tirmidzi ya. 2181. Nah, sama ini. 2181. Kemungkinan ya ini hadisnya. Tapi tanpa kata minkum. Langsung wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat majelisnya denganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Baik, barakallahu fiik Mas Iqbal. Sekarang Mas Haifan, kira-kira baca yang bawah ini siap nggak Mas? Siap Ustaz. Ada kata yang banyak saya tahu. Nah. Sudah ada yang banyak tahu ya? Udah Ya, pasti. satu aja yang ragu apa? Nah, yang guru atau guru itu Ustaz. Yang guru. Wala, ini juga nggak tahu ini. Ghain ra wawu. Coba kita cari di kamus. Ada yang pernah nyari nih? Ada yang ketemu tadi nyari, misalkan? La gharwa, itu tidak mengherankan. Oh, tayyib. Ini kosakata baru juga bagi ana, maka kita harus lihat kamus ya. Di sini la gharwa itu artinya adalah tidak mengherankan. Mas Haifan. Nah, Ustaz. Jadi cara baca adalah la gharwa gitu. Jazakallah khair. Semua kosakata sudah jadi ya insyaallah. Insyaallah. Nah. Baik Mas, dibaca Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wala gharwa ba'da hadha an yakuna dhul khuluqil hasani akmalan nasi imanan. فعند الترمذي وغير عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Antum ada kosakata yang ragu setelah membaca ini? Ya, ada Ustaz. Yang mana itu? Yang satunya adalah yang ahasanuhum itu sebenarnya kok ahasinuhum atau ahsanuhum, yaitu ragu itu Ustaz. Ya, di sini. Antum mau menyamakan dengan ini? Yang atas ini? Iya. Kan ini beda, haknya panjang, ini haknya pendek. Iya, maksudnya beda Ustaz. Maksudnya iya bukan sih. Karena memang ada di otak intinya bacanya ya ahasinuhum atau ahasanuhum. Seperti itu. Ya, nanti anak kasih tahu ya kosakatanya. Nah. Kemudian yang di sini. Ini antum baca apa ini, Mas? Anda baca akmal Ustaz. Akmala fathah. Iya. Akmala gitu, fathah. Kenapa fathah? Iya. Kenapanya anak kurang bisa jawab, tapi intinya setelah saya ini ragu. Yang jelas sepertinya itu jadinya dhammah karena sudah mulai kalimat baru atau kata baru. Oke, betul. Dia harusnya dhammah, mubtada, dan dia mudhof ilaih. Nanti apa namanya? Mudhof maksudnya akmalul mu'minina.
Baik, nggak apa-apa. Kita coba artikan dan coba kita preteli. La ghorwa, tadi dikatakan la ghorwa, kosakata baru bagi ana juga. Tidak mengherankan lagi ba'da hadza, setelah ini, an yakuna dzul khuluqil hasani, orang yang memiliki akhlak yang baik itu akmalan nasi imanan, merupakan orang yang paling sempurna imannya. Fa inda Tirmidzi wa ghairihi, dalam hadisnya Imam Tirmidzi dan selainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, di sini ahsanuhum cara bacanya, Mas. Ahsanuhum dan wazan af'ala. Oh, af'ala ya. Dan wazan af'ala dalam arti itu adalah isim tafdil. Kalau dalam bahasa Inggris namanya degree of comparison kalau nggak salah. Ada most, ada more, misalnya itu. Oh, iya. Ya. Nah, di sini dalam bahasa Arab pakai wazan af'ala. Ya, barakallahu fiik, Mas. Intinya harus banyak belajar. Harus sering banyak lihat kamus ya, Mas Haifan. Nah, Mas, jazakallahu khairan. Baik, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Atau sebelum lanjut, ada pertanyaan? Ini sudah baca semua ini tadi. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan terlebih dahulu. Baik, sepertinya nggak ada. Alhamdulillah. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Sini ya. Tafadhol yang sudah persiapan. Kita ulangi lagi gilirannya dari awal. Mas Aziz lagi. Tayyib. Mas Aziz, semua kosakata sudah bisa? Ada yang satu nggak tahu. Tayyib. Yang satu yang mana, Mas? Ya, roh. Yang mana? Oh, tayyib. Mim, ain, ya, ro ya. Ini dibaca mi'yar. Mi'yar ini ya. Mi'yar itu seperti timbangan atau kriteria untuk menimbang sesuatu. Apa ya bahasa Indonesianya? Coba kita lihat di sini di kamus Arab, biar kita tambah kosakata juga. Ayaro berarti ain ya ro aro. Coba kita dari ghain saja kita belakangkan. Kita cari yang mi'yar. Baik. Di sini kita dapat cara baca dan artinya. Apakah ada yang sudah ada yang melihat di sini? Di sini kelihatan ya? Dibaca mi'yar itu artinya adalah ukuran, standar, kriteria. Gitu. Nah, beda harokat nanti beda lagi nih. Ma'ayir misalkan. Artinya dicacat, noda, celah. Gitu. Intinya bahasa Arab itu memang bahasa yang banyak kosakata. Kita kalau nggak tahu memang harus lihat kamus. Dan kita harus mengakui bahwa kita memang kurang kosakatanya. Karena saking banyaknya kosakata bahasa Arab. Beda dengan bahasa Inggris, beda dengan bahasa Indonesia. Yang kosakatanya ya gitu-gitu aja. Tapi bahasa Arab kosakatanya sangat luas sekali dan sangat banyak. Kalau nggak tahu kita harus tahu. Baik, kita lihat kamus. Jadi ini bacanya mi'yar. Baik, silahkan Mas Aziz. Kalau sudah bisa semua. Innal khuluqal hasani huwal birru
qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan wa qauluhu albirru husnul khuluqi. Baik, barakallahu fiik Mas. Pertanyaan Mas Aziz, insya Allah semuanya sudah benar dan ada beberapa aja yang perlu Ana konfirmasi. Kalau ini dibaca apa Mas Aziz? Khuluqul hasan. Kasroh atau apa? Apa? Kasroh. Kasroh. Kasroh kenapa kasroh? Mudhof ilaih. Apakah sesuai dengan aturan mudhof ilaih di sini? Oh tidak, saja satunya alif lam juga. Gimana Mas? Ya paling ini aja. Ini nggak sesuai dengan kaidah mudhof ilaih karena ini beralif lam semua ya. Nah, Ustaz. Ya. Berarti ini kalau bukan mudhof ilaih apa Mas? Badal, Ustaz. Hah? Apa? Ini naat. Iya, naat betul. Berarti dibacanya gimana? Khuluqul hasanah. Taib. Betul. Taib, kita baca dan kita artikan. Masya Allah Mas Ajis barakallahu fiik. Innal khuluqal hasanah, sesungguhnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Wal birru, itu dinamakan albir. Ya, kita sering baca kata albir dalam Al-Quran atau dalam hadis innal birra yahdi ilal jannati, gitu kan. Albir itu membawa seseorang kepada surga dan semisalnya. Nah, akhlak yang mulia ini disebut dengan albir. Wa huwa mi'yarul khairiyati. Dan ini menjadi timbangan ukuran kebaikan. Alam tasma ila qauli sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu belum pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Orang atau di antara orang terbaik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Begitu juga beliau albirru husnul khuluqi. Kebaikan atau albir itu adalah husnul khuluq. Albir kita jadikan sebagai istilah aja. Albir ini jadi istilah. Nah, sekarang Ana ingin bertanya Mas Aziz. Inna min khiyarikum ahasinakum. Pertanyaannya kenapa dibaca ahasina? Nah, fathah. Nah, kenapa? Halo. Iya. Mendengar? Isim ina, betul, barakallahu fiik. Betul sekali. Nah, itu adalah isim ina, makanya dibaca ahasina. Dan kenapa kok isim inanya bukan min? Karena isim itu nggak bisa huruf jar. Khobar baru bisa nanti. Khobarnya nanti jadi apa namanya? Jar dan majrur fi mahalli raf'in khobaru inna, gitu kan. Bagus, barakallahu fiik Mas Aziz ya. Masya Allah, dah luar biasa ya. Taib. Kita lanjutkan setelah Mas Aziz. Tafadhol yang lainnya. Ana boleh Ustaz? Taib, Mas Iqbal ya. Naam Ustaz. Taib, Mas Iqbal, seluruh kosakata sudah bisa Mas? Yang bingung tuh yang liyudrika di lafal hadis Ustaz. Liyudrika mana ini? Taib. Perlu diketahui Mas Iqbal dan teman-teman yang lainnya, sering kita temui ada lam yang masuk di tengah-tengah dalam konsep kalimat inna. Benar nggak? Di situ ada inna ya Mas Iqbal, betul kan? Naam Ustaz, benar. Nah, itu namanya atau disebut dengan lam muzakhlaqah.
Dan lam muzakhlaqah itu adalah lam untuk memberi penguatan makna, taukid. Antum hafal apa surat Al-Quran yang ada inna, kemudian ada lam muzakhlaqahnya. Sering itu juga ada dalam Al-Quran. Innal insana lafi khusrin, misalkan. Itu surat apa itu? Al-Asr, Ustaz. Al-Asr ya. Al-Asr itu surat keberapa itu? Nah, itu juga itu. Itu adalah inna, konsep kalimat inna, kemudian ada lam di tengah-tengah. Itu namanya lam muzakhlaqah. Lamnya itu enggak apa namanya, atau dia memberi makna lebih, penguatan lagi. Gitu. Nah, di sini lamnya itu dia biasanya enggak berpengaruh secara nahwu, sehingga kata setelahnya itu tetap sesuai dengan i'rab biasanya. Gitu. Di sini berarti la, kemudian ya, dal, ro, kaf. Itu kita baca Yudriku ya. yudriku, betul. Nah, karena kita ingin arti yudrik itu menggapai atau mendapatkan atau mencapai, gitu. Oke, kira-kira sudah bisa semua, Mas Iqbal? Ada lagi yang ragu? Oh iya, mungkin satu lagi. Hah? Iya, boleh. Nah, bihasani benar Yang ya? mana? Bihasani. Iya, betul. Oke, nah. Sebentar, Ana coba. Innal la yudriku bi. Ini bagusnya bukan Hasan tapi Husni, Mas. Oh, nah. Husni ya. Iya, tadi Ana juga Ya. itu juga. Oke, nah. Mulai. Baik, lanjut, Mas. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa innal adaba ar-rafi'a wa khuluqal karima amalun 'azimun yudari'us siyama wal qiyama faqad qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina liyudriku bihusni khalqihi darajatin sepertinya as-shaimul qaimu. Setelah antum baca ada yang ragu, Mas? Setelah Anda baca kok jadinya ragu yang as-shaimul qaimu, Ustaz. Ya, itu apa itu? Mau dibaca apa tuh? Sepertinya udah benar sih, Ustaz. Kayaknya sepertinya itu. Ya itu salah ya. Oh, salah. Ya. Kira-kira apa, antum? Darajatis shaimil qaimi, Ustaz. Darajatis shaimil qaimi. As-shaim al-qaim sekarang benar. Darajatnya yang salah sekarang. Kenapa dia kasroh? Oh, berarti sebagai maf'ul bih dari yudriku ya, Ustaz? Iya, betul. Dia maf'ul bihi. Berarti kalau maf'ul bihi dibaca apa? Berarti innal mu'mina liyudriku bihusni La. khalqihi. Dia bukan li tapi la, Mas. La muzakhlaqah itu dibacanya la. Makanya innal insana la. Oh iya. Fi khusrin. Oh, nah, innal mu'mina la yudriku bihusni khalqihi darajatis shaimil qaimi. Ya, antum masih baca darajati ya. Padahal pikirannya darajata ya. Ya memang seperti itu. Baik, sekarang satu konfirmasi lagi. Antum ini baca apa, Mas? Yang anak kotakin merah ini? Anak tadi baca bi husni khalqihi. Baik, khalqun itu artinya apa? Ciptaan, Ustaz.
Nah, padahal di sini yang dimaksudkan apa? Sungguhnya orang mukmin tadi menginginkan ya kebaikan Robnya kok Robnya Bihas nih kurang tahu nih jadi konteks di sini. Baik. Dulu kita pernah bahas sama Mas Haifan kalau nggak salah ya. Ketika fadlu apa dulu? Fadlul apa Mas di judul Mas Haifan dulu itu? Di sini ketika Fadlul adab gimana? Ya, fadlul adabi wal wal khuluqi. khuluqil hasani. Nah, ketika kita bahas khuluq ini dulu, kita melihat di kamus ya, ada bacaan khuluq, ada bacaan khalq, ada bacaan apa lagi, Mas? Yang sering keluar itu ada khuluq dan ada al-khalq dengan sukun dan di dhammah. Kalau al-khalq itu artinya ciptaan, kalau khuluq itu artinya apa, Mas Ivan? Afan Ustaz, anak kurang dengar. Kalau al-khalqu itu artinya ciptaan. Kalau al-khuluqu artinya akhlak. ya akhlak. Ya gitu Mas Mas Iqbal ya. Tapi barakallahu fiik. Intinya udah sangat luar biasa ya teman-teman yang sekarang. Baik. Ana baca dan ana artikan. Wa innal adabar rafi'a wal khuluqal karima. Sesungguhnya adab yang tinggi dan akhlak yang mulia. Amalun azimun merupakan amalan yang sangat besar. Yudhari usyama wal qiyama. Yudhari ini sebuah kosakata yang Anda perlu cari kosakatanya. Yudhari'u. Nah, ini bisa dikatakan menyerupai gitu. Dhara'a itu menyerupai. Yudhari'u amalan yang besar menyerupai puasa dan sholat malam. Faqad qala nabiyuna, Nabi kita SAW bersabda, innal mu'mina, sungguh seorang mukmin itu la yudriku, bisa menggapai bihusni khuluqihi dengan akhlaknya yang mulia, darajatas shaimi wal qaimi, derajatnya orang yang puasa dan derajatnya orang yang melakukan sholat malam. Dalam artian dia misalkan nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa sholat malam, tapi dia bisa berakhlak yang mulia. Ternyata dia bisa menggapai derajat itu. Nah, tapi hadis ini bukan berarti sudah saya berakhlak mulia saja, nggak usah puasa sunnah, nggak usah sholat malam, nggak kayak gitu. Itu pemahaman yang salah. Tapi di sini yang ingin digarisbawahi, yang sedang ingin ditekankan adalah akhlak yang mulia itu memiliki keutamaan yang sangat besar, bisa sebanding dengan puasa dan sholat malam. Gitu. Itu pemahaman yang tepat. Baik. Masya Allah, Ana senang sekali ini. Kita lanjutkan paragraf berikutnya. Ana izin baca Ustaz. Baik, Mas Haifan sudah bisa semua kosakatanya? Insya Allah sudah. Tapi ada yang sebentar Ustaz. Ya, mungkin nanti kalau ada yang salah tinggal di ini aja. Insya Allah sudah Ustaz. Kira-kira antum kan berpikir nih, kalau ada yang salah, berarti di situ kan ada kalimat ragu sih sebenarnya. Ada. Nah, itu yang mana itu? Yang usqila. Nah, itu bacanya pakai wazan af'ala, Mas. Iya, af'ala. Berarti bacanya apa? Saya baca usqila karena saya kira itu majhul. Berarti salah ya, Ustaz? Salah. Ini bukan fi'il, tapi isim tafdil. Berarti asqala, Ustaz? Nah, asqala betul, tapi ada min. Berarti? Oh ya, min asqali. Ya, betul. Terus ada lagi di situ ada asqal lagi. Yang asqal kedua bacanya gimana? Min syai'in. Asqala, Ustaz. Kenapa dia fathah? Karena yang jelas itu kalau menurut saya kalau dibaca mudhaf ilaih sepertinya bukan, maksudnya maf'ul bih. Ya.
Kan nggak harus mudhof ilaih juga dan nggak harus maf'ul bihi juga. Oh, taib. Ya, tayyib itu dibaca asqalu ya. Oh, Ma min sekolah. syai'in asqalu. Sekolah. Ada lagi yang antum ragu, Mas? Sudah Ustaz, insyaallah. Ya. Tayyib antum baca pelan-pelan, Mas. Ya, Kita cek. bismillah. Taib Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala bal khuluqul hasani man asqala al-a'mali fil mizani qala sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamati man husnul khuluqi. Baik. Sepertinya apa namanya ya? Antum belum mengerti ini maksud tulisan ini arahnya kemana? Benar nggak, Mas? Ana tahu Ustaz. Apa maksudnya gimana? Ya, ini membahas bahwasanya bahkan akhlak yang baik itu adalah yang memberatkan amal seorang di timbangan mizan. Bahwasanya Rasulullah bukan. Bukan. Kalimat bukan. pertama bukan seperti itu. Oh, taib. Bukan yang memberatkan. Tapi merupakan salah satu amalan yang paling berat. Salah satu amalan yang paling berat. Berarti ini min. Tapi iya sekali tadi. Ya. Kemudian apa lagi? Antum paham apa lagi di sini tadi? Ya, kemudian dalam hadis disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ma min syai'in, yaitu bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang memberatkan di dalam timbangan seorang hamba al-abdi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaitu min husn, dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Tadi antum bacanya man atau min? Ma min syai'in. Nah, di sini lah. 3 kata terakhir. Itu antum baca min atau man tadi di sini. Baik, itu bingung Ustaz Ana. Ya. Kalau antum baca man kan artinya orang. Orang. Nah. Baik ya, intinya ya karena sudah luar biasa ya Mas Hayfan bisa sampai di titik ini. Tapi emang perlu kita bantu ya. Di sini asqal ini bukan fi'il Mas Hayfan sekali lagi. Jadi tidak bisa diartikan memberatkan, tapi adalah yang paling berat. Yang paling berat. Kemudian yang terakhir itu dibaca min. Ya. Baik. Coba Ana bantu. Kemudian di sini Mas Haifan tadi al-husni ya. Antum baca al-husni ini tadi. Nah, Ustaz. Pertanyaannya kenapa itu kasroh? Oh iya, itu na'at itu Ustaz. Iya, na'at berarti dibaca apa? Ya, dibaca al-husna. Hasanah. Al-hasanah. Dia na'at kemana toh? Na'atnya ke al-khuluqu. Al-khuluqu dibaca marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Kemudian itunya juga ikut na'atnya marfu Ustaz. Marfu. Berarti al-husnnya dibaca marfu atau mansub? Marfu. Marfu juga. Berarti dibacanya gimana? Balil khuluqul husnu ya itu Ustaz ya. Bukan hasanu ya. Balil khuluqul al-husnu. Oh ya, balil khuluqul atau al-hasanu. Al-husn dan al-husn itu memang ini apa namanya? Nanti lama-lama punya rasa ini hasan atau husn atau apa itu lama-lama punya rasa sendiri. Ya. Tapi di sini kita baca balil khuluqul hasanu. Akhlak yang mulia.
min athqalil a'mali merupakan salah satu amalan terberat fil mizani di timbangan amal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in, tidak ada sesuatu athqalu fi mizanil abdi yang lebih berat di timbangan amal seorang hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti min husnil khuluqi daripada akhlak yang mulia." Itu maksudnya Mas Haifan. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, ya, kita baca satu paragraf lagi. Tafadhol yang sudah siap. Siapa yang ingin mencoba? Mas Dodi ya. Suaranya nggak masuk Mas Dodi. Tahu kalau ada yang lain yang ingin mencoba, karena Mas Dodi suaranya masih nggak masuk ke kita. Sambil dicek-cek Mas Dodi suaranya biar bisa masuk. Untuk sementara ini Ana belum mendengar suara antum. Cek. Ya, Mas Dodi ya, silakan. Hilang lagi Mas Dodi. Cek. Ada tapi pelan, kemudian sekarang hilang lagi. Yang lain silahkan sambil nunggu Mas Dodi, kalau bisa Mas Dodi ya Mas Dodi, kalau enggak yang lainnya aja. Tahu. Ada Mas Syaraful, ada Mas Nafiuddin, ada Mas Danu, atau yang lainnya. Kayak Mas Danu mau mencoba? Apakah suaranya terdengar? Suara terdengar tapi pelan Mas Danu. Tes. Kan koneksinya agak terkendala. Tanya nggak apa-apa. Tapi antum sudah bisa semua kosakatanya Mas? Ada sedikit yang ragu. Type yang ragu yang mana Mas? Yang apa itu yang laisa yakfi apa? Di sini dibaca yakhfa, tidak samar lagi. Secara kosakata itu dari kata khafiyah, itu tersembunyi. Ya. Tapi di sini yakhfa itu artinya tidak samar lagi maksudnya. Baik. Ada lagi Mas Danu? Suaranya hilang tadi. Sementara itu dulu yang. Baik. Kalau sudah yakin silakan dicoba Mas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala kama annahu laisa yakhfa anna husnal khuluqi sababu dukhulil jannati bal huwa min a'zami asbabi dukhuliha. Suara hilang Mas Danu. Antum baru sampai min a'zami asbabi dukhuliha. Ulangi dari situ. Bal huwa min a'zami asbabi dukhuliha. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Masya Allah, barakallahu fiik Mas Danu, benar semua ya.
Coba kita bantu artikan. Kama annahu laysa yakhfa, sebagaimana tidak samar lagi anna husnal khuluqi, bahwa akhlak yang mulia sababu dukhulil jannah, merupakan sebab masuk surga. Ini mudhof ilaih 3 kali ya. Sababu dukhulil jannati, mudhof ilaih. Bal huwa min a'dhami asbabi dukhuliha, bahkan itu merupakan salah satu sebab terbesar yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling berkesempatan untuk membuat seorang hamba masuk ke dalam surga. Yudkhil itu artinya memasukkan, dari kata dakhala, yadkhulu itu artinya masuk, dan dimasukkan ke dalam wazan adkhala yudkhilu itu artinya jadinya memasukkan. Dan kata memasukkan kalau tadinya sudah, atau kata memasukkan di sini butuh 2 maf'ul, memasukkan siapa ke apa. Makanya di sini anasa dan al-jannata dibaca mansub semua karena sebagai maf'ul. Ada maf'ul pertama, ada maf'ul kedua. Yudkhilun nasal jannata, memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum, Masya Allah, sudah banyak yang bisa ya. Intinya begitu terus, insya Allah proses belajar kita. Antum coba persiapan, kemudian nanti yang ragu bisa ditanyakan. Ini kalau ada ragu lewati aja, sambil berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sendiri. Nanti lama-lama antum percaya diri gitu. Kalau langsung dengerin ana baca gini, nanti kurang, setahun pun nanti antum nggak berkembang. Tapi kalau begini insya Allah ini jalan yang baik untuk perkembangan antum insya Allah. Ya seperti ini, awal-awalnya memang berat, tapi lama-kelamaan insya Allah ini akan semakin mudah. Barakallahu fikum, semoga dimudahkan. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya, karena masih mute semua. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah.